Coal atau batu bara. Coal biasanya muncul di gua dekat permukaan, dan banyaknya sih di ketinggian Y45. Coal bisa ditambang walaupun pakai wooden pickaxe. Pas udah ditambang, coal bisa dijadiin obor buat penerangan, bahan bakar furnace, atau buat api unggun. Coal juga lumayan unik, soalnya batuan ini bisa menghasilkan EXP. Jadi banyak player yang sengaja nambang coal buat benerin pickaxe mendingnya, yang butuh XP pas lagi keadaan darurat. Iron atau besi. Iron muncul di ketinggiannya 72 ke bawah, sampai ke atas kalau di pegunungan. Dan baru dapat ditambang pas udah dapat stone pickaxe. Kalau kamu beruntung, kamu bisa nemu iron ore vein atau sekumpulan biji besi yang banyak di dalam gua. Gak kayak coal, iron bakalan jadi raw iron yang harus dileburin dulu. Nah, nanti iron ingot inilah yang bisa dijadiin macam-macam item, kayak perlengkapan dan senjata, redstone, dan lain-lain. Jadi iron itu bahan tambang yang lumayan berguna, soalnya banyak dipakai di resep crafting. Copper atau tembaga. Copper muncul dari ketinggian Y112, dan sama kayak iron, yang baru bisa ditambang pakai stone pickaxe. Ada juga copper ore vein, yang punya banyak biji copper. Terus copper juga banyak muncul di bioma Deepstone Cave. Sama kayak iron sebelumnya, biji copper bakalan jadi raw copper, yang harus dileburin dulu, supaya jadi copper ingot. Copper itu termasuk ore yang baru, soalnya ditambahin di Cave and Cliff Update part 1, di 1.17, dan punya karakteristik unik, yaitu oksidasi, dimana copper bakalan berubah warna gara-gara terekspos ke udara, dari jingga ke hijau. Terus gimana supaya warna kopernya itu permanen? Tinggal pakai honeycomb aja, supaya kopernya gak berubah warna. Seiring waktu update juga, koper banyaknya jadi item dekoratif. Contoh kayak struktur trial chamber, di mana hampir semua isinya ada macam-macam blok koper. Gold atau emas. Biji gold baru muncul di ketinggian Y24, atau bisa lebih tinggi, sama lebih banyak, di bioma Badlands. Gak jauh beda dari koper dan iron juga, raw gold harus dileburin dulu, supaya jadi gold ingot. Walaupun bisa jadi peralatan dan armor, gold itu lemah kekuatannya, jadi cepat hancur. Tapi akhirnya di Nether Update 1.16, gold bisa dipakai barter ke piglin, jadi lebih berguna. Gold juga punya varian lain selain batuan biasa sama deep slate. Ada varian netherrack dan gilded blackstone. Cuman kedua varian ini muncul di nether aja, dan ngasih gold nugget, yang harus di-craft jadi gold ingot. Atau kamu bisa pakai silk touch, supaya dapat blok bijinya, terus dileburin pakai furnace, kayak raw gold. Lapis lazuli muncul di ketinggian Y64 sampai negatif 64. Sama kayak coal, lapis lazuli langsung muncul pas ditambang, alias gak usah dileburin. Sama bisa ditambang pakai stone pickaxe. Lapis lazuli juga ngasih EXP, tapi fungsinya lebih sedikit. Paling dijadiin bahan enchantment, pewarna biru, atau dijadiin blok lapis lazuli itu sendiri. Nah, karena memiliki ketinggian yang gak jauh beda sama diamond, kadang player yang ngelihat dari jauh ngira lapis lazuli itu adalah diamond, khususnya di gua yang gelap. Redstone muncul di ketinggian Y16 dan baru bisa ditambang pakai iron pickaxe. Ketika player berinteraksi sama biji redstone, bloknya bakal menyala. Biji redstone juga gak perlu dileburin, karena bakal jadi redstone dust. Redstone adalah item utama buat bikin komponen redstone dalam Minecraft, selain iron. Jadi redstone sama pentingnya dengan iron, kalau kamu jago membuat mesin dalam Minecraft, buat mempermudah aktivitas. Kadang redstone dust juga dipakai buat meningkatkan durasi ramuan, pas dimasukin ke brewing stand. Emerald atau zamrud muncul secara eksklusif di pegunungan dengan ketinggian Y-16 sampai 320. Emerald sering dipakai buat mata uang trading dengan villager atau wandering trader. Jadi kebanyakan player gak nyari emerald di pegunungan, soalnya mereka bisa dapetin dengan gampang dari villager. Ketika player sudah dapetin banyak emeraldnya, kadang mereka bikin piramida dasar buat beacon, pakai blok emerald. Diamond atau berlian muncul di ketinggian Y16. Diamond seringkali jadi simbol kekayaan buat player Minecraft, karena cukup sulit ditemukan, dan biasanya muncul dalam jumlah yang sedikit. Diamond juga sering dijadiin alat dan armor tingkat tinggi, template armor trim buat dekorasi, atau bahan dasar enchantment table. Jadi, player yang sudah memasuki tahap late game biasanya menyimpan banyak sekali diamondnya, supaya nanti bisa ditingkatin ke material yang lebih kuat. Quartz atau kuarsa eksklusif ada di Nether, dan nyatu sama Netherrack. Quartz seringkali dijadiin blok dekoratif, atau komponen dalam redstone kayak observer, relic detector, dan redstone comparator. Quartz juga biasanya dipakai buat benerin peralatan, yang ada enchantment mendingnya. Soalnya quartz menghasilkan XP sama kayak coal dan lapis lazuli. Ancient debris atau netherite sama kayak quartz juga, ancient debris cuma muncul di nether, khususnya di kedalaman Y16. Ancient debris harus mengalami proses yang lumayan sulit sebelum jadi satu netherite ingot. Pertama-tama, player harus cari 4 blok ancient debris. Kedua, leburkan 4 blok ancient debris tadi jadi 4 netherite scrap. Ketiga, gabungkan 4 netherite scrap tadi sama 4 gold ingot. Akhirnya, jadilah sebuah netherite ingot. Segini pun masih belum beres. Kalau kamu mau bikin peralatan atau armor diamond mau jadi netherite, kamu harus nyari template netherite upgrade di struktur Bastion Remnant sejak update Rise and Tales di 1.20. Lalu gabungkan template tersebut sama smithing table. Jangan lupa buat like dan subscribe. Stay tune buat konten berikutnya.